Baik lagi dengan gua Gian and welcome to What's on Film. Apa yang terjadi dengan Black Panther di selanjutnya? Mengenang berpulangnya Chadwick Boseman, Raja Wakanda, Black Panther, gue mau share apa yang terjadi di Black Panther Phase 4, mungkin Phase 5, dan potensi yang terjadi tanpa harus mengganti perannya T'Challa. Sebuah berita duka dan mengejutkan, Chadwick Boseman, aktor yang memerankan T'Challa, Black Panther itu telah berpulang. Ini sangat mengejutkan dunia dan cukup menjelaskan kenapa di foto terakhirnya itu terlihat dirinya sangat kurus. Namun, untuk mengenang dirinya, gue akan ngebahas legacy luar biasanya, yaitu Black Panther. Dan gue yakin MCU itu nggak bakal blunder ngeganti perannya dengan aktor lain cuman demi biar karakter Black Panther itu tetap ada. Karena di dalam Phase 4 atau 5, Black Panther 2 mungkin akan membawa peristiwa besar buat Avengers dan MCU. Di Avengers, Black Panther itu bisa jadi menjadi pemimpinnya Avengers, ataupun kalau di MCU, dia membawa X-Men ke MCU. Kita akan mundur sedikit ke peristiwa Infinity War, di mana T'Challa dan Shuri itu ke-snap sama Thanos. Berarti kalau misal kita lihat dari peristiwanya Endgame itu selama 5 tahun Wakanda itu nggak punya raja dan nggak punya ilmuwan terpinter. Dan di sini juga ada Easter egg yang dimana Shuri itu pada masanya menjadi Black Panther. Jadi mungkin dirinya bisa di-set untuk the next Black Panther di Phase 4 atau Phase 5. Dan waktu film Endgame ini di awal-awal kan Black Widow waktu meeting sama Okoye kan di-mention tuh. Ada gempa raksasa muncul di lautan dekat Afrika, tempatnya Wakanda. Di sini sebenarnya ngetis ke calon villain Black Panther 2 yang dirumorkan adalah Namor, yang rumornya juga bakal diperankan oleh Joe Taslim. Ini masuk akal sekali guys kalau diplot, karena dalam 5 tahun Wakanda itu tanpa raja, Atlantis pasti notice dan saatnya menyerang. Karena bagi Namor, raja di bumi ya T'Challa. Wakanda dan Atlantis itu memang di komik itu ada masanya mereka itu berperang. Dan gak menutup kemungkinan ternyata selama ini bisa jadi mereka memang melakukan gencatan senjata. Karena sampai-sampai Namor itu di komik juga ingin membuat Wakanda itu tenggelam seperti Atlantis. Nah, percikan perang ini juga sebenarnya udah ditis jauh waktu endingnya Iron Man 2. Ketika Nick Fury mengasih file rahasia ke Tony Stark. Kita lihat di peta background itu ada 2 titik nyala di Afrika dan di laut di dekatnya. Ini mengindikasikan mungkin itu adalah Wakanda dan Atlantis. Dan ini yang menarik. Kemunculan Namor dalam Black Panther juga akan menggandeng originnya X-Men ke MCU. Namor guys itu punya nickname lain, yaitu mutan pertamanya Marvel. Kemudian kan X-Men akhirnya dipegang nih sama MCU, namun belum ada kabar-kabarnya bakal hadir di mana. Bahkan di film The New Mutant pun itu bukan di MCU. Katanya bahkan bakal muncul di Phase 5. Dan ada rumor yang berkeliaran yang dimana Henry Cavill menjadi Wolverine, Magneto yang akan muncul di Winter Soldier dan Falcon. Tapi origin dari mana mutan itu ada di bumi dan ada di MCU itu bisa jadi digandeng sama Namor karena dia mutan pertama. Dan hal ini juga bisa membawa Storm ke T'Challa yang dimana nanti mereka akan menjadi love interest yang memang rumit. Di satu titik gue berharap banget nih Namor akan membahayakan T'Challa dan Wakanda. Sehingga butuh kekuatan sekuat Storm buat ngeimbangin godlike powernya Namor. Ini dari X-Men nih tahun 2000 sampai X-Men Apocalypse tahun 2016. Peran Storm itu selalu aja jadi suplemen dan plot device untuk ngalahin raja terakhirnya. Jadi di sini sih gue harapin sesekali aja kita mendapatkan background story Storm yang memang oke banget sambil dia memang menggandeng X-Men ke MCU. Tapi melihat berita duka dan situasi yang seperti ini, bisa jadi sesuatu nih terjadi dengan T'Challa. Sehingga Shuri lah yang menjadi Black Panther. Karena Wakanda sedang gawat darurat diserang Atlantis. Nah, kemunculan Namor itu membuat Storm masuk ke cerita sebagai sesama mutant yang bersembunyi. Dan kalau misalnya gue mention sebelumnya Storm itu adalah love interest-nya T'Challa, di film Black Panther kan kekasihnya T'Challa itu kan Nakia yang diperankan oleh Lupita Nyong'o. Nah, karena peristiwa yang terjadi sama Black Panther, dirinya menjadi villain yang seperti di komik, Nakia menjadi Malice. Ingat Lupita Nyong'o waktu di film Asnya Jordan Peele? Cocok banget ya untuk jadi villain. Jadi mungkin Shuri menjadi Black Panther dan petuahnya itu dititipkan lewat Storm. Di lain pihak, Nakia nggak setuju dan merasa ini adalah kudeta, maka dia menjadi Malice. Sehingga di saat Namor mau nyerang, Nakia gabunglah sama Atlantean. Disitulah terjadi clash dalam film Black Panther 2 dan membawa X-Men ke dalam MCU. Bicara soal clash, kemarin di Piala Menpora itu clash banget. SMP lawan SMA, SMA lawan universitas. Wah, kalau mau tahu lebih lengkap, lu mesti nonton di Piala Menpora Esports 2020 Axis. Dan lu bisa nonton itu di channelnya ESPL_ID. Dan kalau mau tahu info lebih lengkap tentang hadiahnya, atau siapa aja yang menang, dan bagaimana regulasinya, lu bisa cek ke official websitenya di pialamenporaesports.espl.id. Langsung aja cek. Dan kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek ke website kita kincir.com karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup untuk What's on Film kali ini, sampai jumpa di What's on berikutnya.